selama ini kalau mendekati akhir kekuasaan, Ya, akhir kekuasaan itu banyak hal-hal yang tak terduga, tiba-tiba ada buka-bukaan. Roma pasal 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laat kami semua Tuhan, dan kerajaan Elohim ada di tempat ini, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, amin. Jonas, gimana Jonas? Ya, Pak Daud, ada hal apa nih Pak yang sudah mendekati pergantian dan presiden kita, Pak? Perlu Jonas tahu, rata-rata kalau pengalaman saya selama ini, kalau mendekati akhir kekuasaan, Ya,
akhir kekuasaan itu banyak hal-hal yang tak terduga, tiba-tiba ada buka-bukaan kasus-kasus tertentu. Hmm. Ya, Misalnya pada waktu zaman Pak SBY ya, kan urusan ada berapa orang terkena KPK kan, ya, yang dulu-dulu itu kan sebelum masa berakhirnya Pak SBY kan eh, udah kebuka. Heeh, ya. betul, yang urusan KPK, betul nggak Jonas? Oh, betul. Berapa kader. Nah, ini kan juga sama kan, mendekati masa berakhir. Nah, buka-bukaan kan. Ya, betul, Nah, Pak. karena sebelum masa akhir presiden kan, menurut saya kan tidak boleh mengambil keputusan yang sifatnya itu strategis final. Hmm. Ya. Makanya eh, lawan-lawan politik atau pihak-pihak tertentu pada cari-cari kesalahan gitu loh. Hmm. Artinya jangan gegabah, jangan buru-buru, Pak ya. Ya, makanya ini sebelum pelantikan presiden kan, pasar semua wait and see, melihat dan menunggu. Ya, para pengusaha ya. Iya, semua baik dalam maupun luar negeri untuk pelantikan presiden dan 100 hari Program 100 hari. program dan kebijakan apa yang ditentukan, siapa menteri keuangannya yang menentukan sekali. Betul, Pak. Pasar menerima enggak dalam dan luar negeri kan gitu. Ya, Dan itu ya, Pak. menentukan. Kalau coba perhatiin pada waktu zamannya Pak SBY itu mendekati masa akhir, tiba-tiba muncul kasus Anas, betul? Oh ya, betul. Anas Urbaningrum. Tiba-tiba Ya. muncul Nazarudin, Hmm. betul? Ya, betul, Pak. Nah, muncul Angelina Sonda, betul? Betul. Ya, itu mendekati akhir masa jabatan Pak SBY kan. Ya, ya. Nah, sekarang mendekati akhir jabatan Pak Jokowi ya, saya rasa juga mulai ada disenggol-senggol dikit kan Ya, di berbagai hal. Tapi tak perhatiin sih Pak Jokowi aman-aman aja. aman, Pak ya. Puji Tuhan, Pak. Amin. Buktinya Pak SBY pun juga aman-aman aja. Hmm. Ya, Ibu Mega juga aman-aman aja. ya. Siapapun harus kita dukung supaya negara ini kondusif, Pak ya. Tidak ada Ya perpecahan. kondusif, ya aman lah gitu. Hmm. Mm-mm. Harusnya Tapi ini, siapapun yang terpilih harus didukung. nah tetap tapi kita masuk masuk masa resesi tetap jalan. Ya, Resesi karena global kan, ekonomi. Pak. Iya. Tapi kalau di NTT tidak terasa, Jonas. Gitu ya, Pak. NTT aman mana? Jadi NTT. Ya aman-aman aja. Palangkaraya aman, Pak ya. Palangkaraya aman-aman aja. Di sana kan masih selama masih banyak ikan lais, ikan baung, ikan Pak Daud, patin, ini saya ikan. pertama kali masak ini, Pak Daud. Saya nyampe sini langsung masak rica-rica tadi, Pak. Masak sendiri. Rica-rica. B2, Pak. Oh, saya paling suka itu guguk, guguk. Saya enggak tega, Pak, makan itu lagi, Pak. Hmm, Sama ini nama aja, B2. Jonas. Ternyata ada sayur rotan, Pak. Rotan itu kesukaan saya itu. Wah, ternyata. Wah, saya baru kali ini, Pak, mau makan rotan. Enak-enak. Paling enak tuh kalau di ada dua makanan enak yang ada di Palangkaraya. Apa Pertama itu, itu Pak? rotan, kedua itu ada lagi pakis.
Oh, pakis. Oh, ada ini. Nah, yang ketiga ada lebih enak lagi, Apa, Pak? tengkuyung. Apa itu? Tengkuyung. Apa itu? Itu yang kayak apa? Yang kayak panjang tuh. Yang Keong, kayak keong. ya, keong tapi Iya, panjang. Panjang. iya. Enak Yang itu. Di mana keempat nyarinya? ada lagi. Yang Ada. keempat setelah itu keong ada lagi, Jonas. Apa, Pak? Ikan papuyu, banyak durinya tapi enak. Ya. Wah, itu. Wah, kapan itu? Yang udah Di mana? atas musim. Iya. Jonas mau Iya, tanya Pak. apa? Ya, mungkin saya tanya, enggak? Ya, Ya, minta oke. dukungan doa, Pak. Oke, kita tanya siapa, Jonas? Minta dukungan doa, Pak, untuk besok sampai tanggal 16 KKR, Pak. Kita doa ya, Jonas. Aku Ya, mohon Pak. kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, alat kami sama Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Lanjut, Jonas. Oke, langsung tanya jawab, Pak ya. Hmm. Yang pertama, Bu Ana. Ya, selamat Ya, malam. silakan Bu Ana. Ya, selamat malam Pak Daud. Terima Yang mau kasih. tanya apa, Ibu? Ya, ini kami mohon mohon izin bertanya. Anak-anak kami nih dua-duanya nih setiap hari bikin kami marah terus. Terus mereka sering sekali marah-marah, bentak-bentak orang tua. Nah, sering Oh. sering marah-marah. Oh, Ini tapi anak-anak ini bukan kena setan, Bu. Oh, gini, kalau gini, Jonas, kalau Ya, anak Pak. lagi diem terus, nggak bicara apa-apa, hati-hati, Jonas. Ya, gimana, Pak? Jangan bencong. Nah, Gitu ya. tapi kalau anak laki-laki nakal-nakal dikit, tapi tidak kurang ajar, Nah, penting masih di bawah kontrol. Nah, itu wajar-wajar aja. wajar aja. Kalau ini bukan kena setan, ya baik. Kepribadian gitu, Pak ya. Ya, satu ya. lagi Pak, izin ya suami saya. Suami saya ini kan matanya ada gangguan ya sejak 2009. Itu kata dokter divonis matanya sakit dan ablasio. Nah, lalu sering dia mimpi-mimpi begitu. Lalu dia tidak bisa lihat. Terakhir 2022 itu gelap total, nggak bisa lihat Kita apa-apa doa, lagi. kita doa untuk kesembuhan ya. Ya, kasih. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja atas khusus Tuhan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Terima kasih. Ya, berikutnya Ibu Maria. Silakan, Bu. Iya, selamat malam Pak. Iya, gimana, Bu? Iya, saya mau tanya apa saya ada keturunan Pak? Ini ada kutuk sial, Ibu. Enggak tangan tak doa ya. Iya Pak. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jimat, roh jahat, keluar kuasa Yesus bekerja. Amin. Lanjut, Jenas. Berikutnya Makasih Pak. Bu Lucia, Papua. Selamat malam. Silakan, Bu. Selamat Ya, malam, gimana, Bu? Bapak. Saya mau tanya, Bapak Pendeta tolong lihat dan tolong doakan. Apakah ada kutuk keturunan di saya atau di suami saya?
supaya tidak kena kepada anak cucu. Oh, ini sudah bebas, Ibu. Kita doa ya. Amin. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Lanjut, Amin. Jonas. Ya, berikutnya. Berikutnya. Siapa ini? Pak Roy. Silakan Pak Roy. Selamat malam Pak Daud. Mau Iya, tanya gimana, Pak Pak? Daud, iya, 1 tahun kita sudah buka teras kursus Pak. Puji Tuhan, bahwa ajaran Bapak Dua Darah Yesus maju Pak. Mungkin Bapak bisa lihat ada yang tidak senang dengan usaha kami Pak. Yang kedua, anak-anak saya ini apakah ada keturunan gitu Pak? Oh, udah enggak ada ini, Pak. Aman-aman ini. Kita doa ya. Iya. Aku mohon Iya. kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Darah Yesus sucikan, bebaskan. Amin. Lanjut, Amin. Jonas. Ya, berikutnya. Siapa? Pak Karli, tolong buka kamera Pak. Kalau enggak akan kita lewati Pak ya. Shalom, Pak Karli. Oke, lewati aja. Siapa? Ya, mohon. Bu Martina, tolong buka kameranya, Bu. Ya, sesuai aturan ya, Saudara. Mohon buka kamera, kalau enggak akan kami lewati. Ibu Martina Janet ini. Silakan, Bu. Bu Martina. Lewati Halo. aja, Jonas. Halo. Oh iya. Gimana, Ibu? Ya, silakan, Bu. Malam Pak, saya mau minta doa untuk penyakit. Ya Pak, saya dibuka. Mama saya sakit jantung Pak, tidak dipatahin, katanya dibuat orang itu Pak. Lambungnya juga suka sakit. Dan kakak saya sudah 2 tahun tidak datang bulan. Saya juga minta doa untuk pengampunan dosa saya supaya saya bisa hidup baru. Ini orangnya mana? Udah ada orangnya. Bu Martina, mana nih, Bu? Iya sebentar Pak. Bentar Pak. Iya Pak. Oh, ya kita doa. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan yang jahat, bebas kegelapan, berkati Bu Martina Tuhan, berkati pulihkan keluarganya, pulihkan saudaranya, ternyata kuasamu, bebas dari yang jahat, kekuatan Elohim bekerja, sembuh, normal demi nama Yesus, oleh saat keluar, dan nama Yesus dimuliakan, dan Yesus sembuh. Haleluya, amin. Oke, Amin. Jonas. Terima kasih, Pak Daud. Roma pasal 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa?
karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan.